Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Mas Dwi dan juga teman-teman pemirsa lainnya, kita akan kembali lagi untuk mempelajari salah satu ibadah agung di bulan Ramadan, yaitu sholatul tarawih. Bahkan Ramadan itu bisa dibilang sangat identik sekali, pertama dengan puasa, kemudian sholat tarawih. Bahwa kemudian ada kembang api, ada angpau, ada jaburan, ada takjil, itu ya pengikut-pengikutnya lah. Tapi intinya ketika kita mendengar bulan Ramadan, bulan puasa, maka yang terngiang-ngiang di dalam sanubari kita adalah pertama adalah as-shaum, kemudian tarawih. Bahkan termasuk hadis-hadis yang berkaitan dengan salat tarawih ini unik, Mas Dwi. Jadi kita sering mendengar ada hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada satu lagi juga man soma. Ada man soma, ada man qoma. Kalau soma itu kaitannya adalah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari, utamanya adalah as-shaum memang. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan ihtisabul ajr, dia benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Itu memang hadis man shoma ramadhana itu cocok untuk menekankan prioritas amal soleh di siang hari, yaitu shaum. Shoma yasumu, shaum, siam. Tapi kalau malam hari Ramadan itu lebih kepada man qoma ramadhana, jadi qiyamul lail, yaitu tarawih. Jadi kalau siang hari aktivitas utamanya adalah berpuasa, tapi kalau di malam hari aktivitas utamanya adalah menghidupkan malam-malam hari, utamanya adalah dengan sholatul tarawih. Kemudian fadilahnya apa atau keutamaannya apa? Sama dengan puasa tadi. Kalau puasa itu dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka qiyam Ramadan, salat tarawih pun juga mendapatkan keistimewaan yang sama. Jadi ketika kita menghidupkan malam-malam hari kita di bulan Ramadan dengan tilawatul Quranul Karim, dengan sholatul tarawih, maka itu termasuk bagian dari yang akan menjadikan kita diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tentu dengan catatan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh harap ihtisab akan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kemudian tarawih itu secara sejarahnya, secara bukunya sering dikatakan ibadah yang wadhabahu atau wadhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata muwadhabah itu artinya adalah sangat-sangat dijaga, sering dilakukan. Ibaratnya hampir-hampir tidak ditinggalkan kecuali karena sebab-sebab yang daruri. Itu ciri-ciri sesuatu dikatakan muwadhabah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga ibadah tarawih, dan kemudian sunnah itu dilanjutkan oleh para sahabat, dan bahkan kemudian dijadikan oleh Sayyidina Umar, dikatakan sebagai bid'ah hasanah dengan diadakannya sholat jamaah dan kemudian dimuadzabahkan secara jamaah dan dilakukan di masjid. Bahwa kalau Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah dan di masjid, iya jamaah ya di masjid, tapi kemudian semacam pembudayaan kemudian dijadikan sebagai syiar Islam, itu kan benar-benar tampak sekali ketika eranya Umar bin Khattab, kemudian dilestarikan kepada para sahabat, dan sampai kemudian di eranya kita ini bukan sahabi, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, ibaratnya ya kalau al-fakir kita semuanya kroco-kroconya muslim lah, atau orang-orang yang datang setelah era Nabi dan era sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita ini alhamdulillah mendapatkan sebuah pembiasaan yang baik, yaitu berupa sholat tarawih secara berjamaah dan juga dilakukan di masjid, dan bahkan ini merupakan fenomena yang merata di hampir seluruh negara-negara Islam. Kemudian hukumnya apa? Tentu ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian sholatul tarawih ini apakah harus di masjid atau bisa di rumah? Kalau tarawih secara umum ya monggo, bisa di masjid, bisa di rumah. Tapi kalau mengikuti fenomena yang sekarang, maka kita senantiasa menganjurkan tarawihnya itu secara berjamaah di masjid bersama teman-teman kita, bersama jamaah kita, dalam rangka mengambil tarawih sebagai syiar. Kalau tarawih sebagai ibadah mahdhah,
sebagai ibadah yang sunnah muakkadah untuk pribadi, ya boleh dilakukan di dalam rumah. Tapi tarawih sebagai syiar Islam, maka kita tentu lebih-lebih menganjurkan agar tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Bahwa kemudian kita pengen nambah qiyamul lail, kita pengen sholat kita itu saat kita pengen sholat tarawih qiyamul lail sambil merujaah Al-Quran, Ustaz. Kalau di masjid itu kan kita nggak bisa, karena di masjid rata-rata kan menyesuaikan kapasitas dan kemampuan para jamaah yang biasanya mungkin surat-suratnya surat-surat yang pendek atau surat-surat penggalan-penggalan ayat-ayat Al-Quran yang terjangkau, di mana mungkin posisi dia adalah seorang yang hafid pengen murojaah, ya monggo silahkan di rumah. Walaupun kemudian ketika dia bisa al-jam'u baina amroini, ini bisa mengharmonisasikan antara sholat tarawih yang berjamaah di masjid, kemudian dia nambah qiyamul lail yang sendiri di rumah dalam rangka murojaah tadi, ini tentu sangat mulia dan sangat diutamakan. Artinya dia bisa melakukan fadilah tarawih secara berjamaah secara syiar, dan dia bisa kemudian menambahkannya dengan qiyamul lail sambil merojaah hafalan-hafalan yang dia miliki. Kemudian kapan waktu salat tarawih? Salat tarawih itu dilakukan setelah salatul isya wal witr. Jadi bahkan ada pembahasan kalau seandainya itu Mas Dwi, kalau seandainya ada seseorang mendapatkan imam bersama para jamaah di dalam musola atau masjid, mereka sudah memulai tarawih, maka apa yang kita lakukan? Kalau Al-Fakir memilih pendapat bahwa bagi dia adalah menyelesaikan sholat isya-nya dulu. Tidak apa-apa ketika seseorang itu mendapatkan 2 rakaat tarawih, ya dia ikuti imam, baru kemudian ketika imam salam dia menambahkan 2 rakaat tambahan sebagai sholat isya, baru kemudian dia melengkapinya sebagai sholat tarawih. Khawatirnya kalau seandainya dia belum sholat isya, kemudian dia melakukan sholat tarawih sampai akhir, dia hanya sekedar dihitung sebagai sholat sunnah mutlak saja. Karena definisi tarawih itu adalah, ataupun witir itu adalah dilakukan setelah sholatul isya. Kalau seandainya dia melakukannya sebelum sholat isya, dia memang melakukan ketika waktu isya, tapi dia belum sholat isya. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh, ya boleh. Tapi status dia bisa jadi hanya sekedar sholat sunnah mutlak saja. Karena tarawih ini menuntut dilakukan ba'dal isya, maka dia seharusnya melakukannya setelah isya. Dan kemudian ketika dia di kondisi dia masbuk, maka dia ya harus melaksanakan atau menyempurnakan isyanya dulu, baru kemudian dia menambahkannya dengan sholat tarawih wal witr. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lain Mas Dwi? Untuk sholat tarawih itu jumlah rakaatnya niku sebetulnya berapa Ustaz? Karena ada yang kan 20, ada yang 8, ada yang berapa lagi? 36. Iya, belum pernah sih. Bisa dibilang kalau sebenarnya ya benar semua gitu ya. Oke, kita dalam hal fikih tentu kita buka ruang ruang inklusif, ruang keterbukaan, ruang khilaf itu memang ada, dan saya kira Mas Dwi dan juga teman-teman sekalian sudah sering lah ya mendapatkan tema tentang ada rakaat ini. Ada yang 11 bersama witir, ada yang 23, ada yang berarti 39 dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak apa-apa kalau seandainya kita nukil beberapa dalil ya. Ada yang mengatakan yang memilih 11 rakaat bersama witir, ini salah satunya adalah hadis diriwayatkan oleh jamaah. Kalau jamaah berarti ya bukan sekedar Bukhari dan Muslim, tapi lebih dari itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah bilangan salatnya itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang berdalil dengan 11 rakaat. Adapun yang berdalil dengan ishrun dengan 20 rakaat tarawih plus 3 witir, berarti totalnya adalah 23. Mereka berhujjah dengan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa dari Sa'ib bin Yazid
As-Sahabi, beliau adalah seorang sahabi, mengatakan kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahri Ramadan bi 20 raka'atan, bahwa mereka para sahabat melakukan sholat tarawih di eranya Umar bin Khattab itu mereka mengerjakan sebanyak 20 rakaat. Jadi tentu kita tidak ingin mentarjih. Kalau tarjihnya saya kira ormas-ormas kita, Nahdlatul Ulama sudah punya pilihannya sendiri, Muhammadiyah sudah punya pilihannya sendiri, tapi yang jadi catatan Mas Dwi malah tentang teknis penyelenggaraannya. Kalau 8 rakaat kok menggebu-gebu kemudian kesusu, ini juga parah lagi ini. Wes wolu baru gue cepet-cepetan. Kalau itu kalau 23 cepet boleh enggak? Cepetnya bagaimana? Kalau cepatnya itu sampai menghilangkan tumakninah, di mana tumakninah itu bagian dari rukun dalam sholat dalam mazhab Syafi'i, maka itu juga suloyo. Apalagi kalau seandainya cepatnya itu se-ekspres yang sempat viral, 23 rakaat ditempuh dalam waktu berapa Mas Dwi? 10 menit atau 20 menit ya, nggak pernah ikut. Mungkin 10 menit itu ya. Itu tentu sangat sangat disayangkan, karena bisa jadi kehilangan rukun, dan bahkan bisa jadi makmum itu kehilangan ittibaul imam. Kalau dikatakan jamaah itu kan makmum harus ittiba kepada imam, dan kalau seandainya makmum itu kehilangan ittiba gerakan imam itu berkali-kali, bisa jadi dia batal jamaahnya dengan imam. Imamnya sudah i'tidal, makmum baru ruku. Imam sudah dapat 2 kali sujud, makmumnya baru i'tidal, itu kan parah seperti itu, fenomena keterlambatan seperti itu. Maka Fakir sampaikan bahwa bagi yang memilih 23 rakaat atau 30-an rakaat itu hendaknya dilakukan dengan rukun yang sempurna, dengan tumakninah, dengan kemudian bacaan-bacaan yang diperbolehkan. Karena Syekh Muhammad Bakar Ismail sendiri mengatakan di sini di Fiqhul Wadih bahwa wa unabbihu, beliau mengatakan tanbih, warning banget. Beliau sangat-sangat mengingatkan bahwa ketika orang-orang melakukan sholat tarawih kemudian mencukupkan bacaannya dengan penggalan-penggalan yang bahasa beliau tahawunan alal ayatil Quran. Tahawun itu berarti kan meremehkan. Beliau sampai memberikan catatan orang-orang yang dalam rakaatnya itu hanya sekedar membaca Toha, Yasin, oleh beliau sangat-sangat harus dihindari. Beliau menganggap itu sebagai tahawunan, apalagi kalau seandainya kemudian potongan-potongannya itu potongan-potongan yang secara maknanya itu kemudian menimbulkan salah paham kepada orang-orang yang paham terhadap ayat suci Al-Quran. Itu mungkin yang menjadi salah satu catatan dalam penyelenggaraan sholat tarawih dengan berbagai pilihan jumlah rakaat yang dia kehendaki. Itu Mas Dwi. Untuk sholat witir sendiri itu kan ada yang 3 rakaat, ada langsung masih 1 kali salam, ada yang 2+1. Itu mungkin sekalian Ustaz, yang 8 rakaat itu kan juga ada yang versi 4+4 ya, nah, itu berapa Ustaz atau apa? Nggak apa-apa atau gimana? Kalau sekedar boleh, saya kira 4-4-3 itu boleh. Tapi kemudian kalau kita ingin kembalikan kepada afdhaliyah, maka ya tentu ada di sana aqwalul ulama yang kemudian menitik beratkan kepada afdhaliyahnya. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat bahwa afdhalnya adalah menyelenggarakan tarawih ini rakaatani, 2 rakaat. Itu mengambil dalil umum yang mengatakan bahwa sholat sunnah itu dikerjakan 2 rakaat, mathna seperti itu. Maka kemudian sholat tarawih itu sebisa mungkin kalau yang kita kerjakan di masjid ini adalah 2 rakaat itu tarawihnya. Saya kira jelas ya, 4 boleh, tapi kemudian afdolnya adalah 2 rakaat. Kemudian witirnya bagaimana? Tadi kan Mas Dwi nanyakan tentang witir juga ya. Kalau secara jumlahnya aqalluha, minimalnya adalah rakaah wahidah. Kemudian kalau seandainya ada yang melakukan 3 rakaat, teknisnya bagaimana Ustaz? Bisa itu dengan 3 rakaat secara langsung, 3 rakaat 1 salam dan 1 tasyahud.
bisa juga dengan 3 rakaat, 1 salam 2 tasyahud, berarti persis seperti sholat maghrib. Bisa juga dengan rakaatani wa wahidah, 2 rakaat plus 1 rakaat. Tapi umumnya dan juga yang Al-Fakir praktekkan bersama jamaah lingkungan atau juga mungkin saya kira umumnya teman-teman itu melakukan secara 3 rakaat secara langsung gitu. Berarti kalau yang di lingkungan kami biasanya 3 rakaat dengan 1 tasyahud dan juga 1 salam. Lalu ini Ustaz. Okay. Kalau di masjidnya niku kan 20 rakaat. Yeah. Tapi terus kita mengambil, maksudnya beberapa kan ada yang 8 rakaat terus kemudian pulang mundur seperti itu. Dengan berbagai alasan, mungkin karena ada hadis tersebut atau mungkin karena ya pengen cepat pulang aja mungkin juga. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah nggak apa-apa? Maksudnya di masjid yang 20 kemudian dia hanya ikut 8 rakaat seperti itu. Ya, itu memang umum ya Mas ya. Di Indonesia, di belahan manapun, di kota manapun, sampai ketika kemarin di Korea pun juga seperti itu, di Mesir pun juga seperti itu. Jadi fenomena teman-teman sekalian, ada fenomena di mana kita itu sholat di masjid yang mana masjid itu menyelenggarakan 20 rakaat tarawih. Kemudian kita hanya mengambil paket 8 rakaatnya saja. Bagaimana, sah atau tidak? Ya, itu sah. Sah-sah saja, dan itu kita kembalikan kepada pilihan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sebagai dulu menjadi imam ketika di Korea, karena di masjid itu disepakati sholatnya adalah 23 rakaat, yang mau nggak mau saya melanjutkan sampai ke 23 rakaat itu gitu. Jadi kalau masalah boleh atau tidaknya, monggo itu dibolehkan. Lalu untuk witir sendiri Ustaz, ada juga yang tidak ikut witir bersama imam, biasanya karena ingin melanjutkan qiyamul lail nanti, karena menganggap bahwasanya setelah sholat witir kemudian tidak bisa sholat sunnah karena witir adalah penutup. Kemudian dia harus ganjil gitu ya. Ya, yang seperti itu maka ada 2 cara. Ada pertama, pendapat jumhur ini mengatakan bahwa ya monggo silahkan walaupun sudah melakukan sholat witir secara ganjil kemudian dia ingin menambahkan sholat qiyamul lail, ya monggo silahkan, itu tidak merubah status witir yang telah dilakukan. Atau mengikuti pendapatnya dalam mazhab Syafi'i itu, beliau termasuk yang yang berpegang teguh dengan keganjilan witir, karena witir itu kan ganjil, dan witir itu kan di akhir. Maka cara kedua ini dalam mazhab Syafi'i, pertama sebelum kita melakukan sholat tambahan tadi, maka kita menambahkan 1 rakaat. 1 rakaat ini fungsinya adalah sebagai pelengkap dari ganjilnya sholat witir yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baru kemudian kita sholat haitsu masya'a, terserah sholat qiyamul lail atau tambahan tarawih dan lain sebagainya, baru kemudian ditutup dengan sholat witir, entah itu 3, entah itu 1, sesuai yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi bisa disiasati seperti itu. Lebih baik mana Ustaz berarti? Maksudnya yang tadi itu ketika sholat tarawih lalu imamnya witir kita tidak ikut, kemudian pulang karena dengan niat tadi ingin melanjutkan sholat tarawih, atau ikut imam sampai witirnya selesai tapi nanti kalau mau salat qiyamul lail ya salat qiyamul lail. Kalau pendapat yang saya ikuti, kalau seandainya kita belum melakukan witir maka ya sudah, kita stop dulu tanpa harus melakukan witir, baru kemudian kita pulang, kemudian kalau mau lanjut qiyamul lail ya monggo qiyamul lail, baru kemudian witir. Tapi kalau kemudian ditanya tentang baik mana dan sebagainya, ya kalau versi jumhur ya tentu itu versi jumhur yang baik adalah tidak perlu menambah witir lagi. Kemudian versinya mazhab Syafi'i, yang monggo silakan ditambah dengan teknis yang kita sebutkan. Karena dalam dunia fikih itu saya termasuk yang menghindari lebih baikan mana dan sebagainya. Karena kemudian kita ya based on madhab bisa, based on jumhurul ulama bisa, atau mungkin bagi orang-orang tertentu itu monggo silahkan mengambil mana yang lebih menenangkan. Kalau
posisinya sebagai awam ya monggo diikuti ustadznya saja gitu lah. Dan awam itu kan dia tidak tertuntut untuk detail-detail pilihan fikih mana yang rojih, mana yang marjuh, mana yang afdol, mana yang mafdul, enggak. Tapi sesuai dengan apa yang difatwakan ustadznya, kok itu boleh dan kemudian dia khusyuk, maka itu yang terbaik bagi dia. Saya Ustaz mungkin cukup ya. Oke. Saya kira itu Mas Dwi dan juga teman-teman pemirsa sekalian yang berada di rumah yang bisa kita sampaikan terkait dengan sholatul tarawih. Intinya ini adalah panduan fikih, ini bisa dibilang ceramah atau podcast atau mungkin taklim dan sebagainya. Tapi intinya adalah teman-teman sekalian, fikih adalah sesuatu yang zahir atau aturan-aturan yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita, imam-imam kita. Kemudian yang lebih dari itu adalah sejauh mana kita dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan ketenangan ibadah kita lakukan. Maka itu yang menjadi titik tolak dan juga menjadi kata kunci pahala yang akan dihisab, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya kajian-kajian fikih ini semoga ini lebih menenangkan. Artinya teman-teman sekalian mendapatkan ilmu baru, kemudian adapun perbedaan pendapat dalam fikih itu adalah sebuah kewajaran. Kalau zaman dulu ya Mas Dwi ya, mungkin sangat mudah mengkondisikan kelompok seseorang itu pada satu pendapat saja. Tapi di era terbukanya informasi seperti ini, ditutup pun atau dijaga satu pendapat pun, orang-orang itu pasti akan googling lagi milih pendapat lain lagi perbandingan lagi dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu yang memang tidak bisa kita elakkan, adanya keterbukaan informasi dan pada akhirnya juga membuka khazanah yang lebih luas tentang perbedaan fikih yang kita dapatkan di umat kita. Oleh karena itu lebih dari itu adalah tentang sejauh mana kekhusyuan dan juga ketenangan kita dalam menjalankan ibadah. Semoga itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga sunah-sunahnya, siyamuha, qiyamuha, kemudian sodakotuha, dan juga kebaikan-kebaikan sunnah-sunnah lainnya monggo kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan mohon perhatian bahwa bulan puasa itu tidak hanya siang hari tok. Bulan Ramadan itu ya siang harinya, ya malam harinya, ya puasanya, ya tadarus dan juga qiyamul lailnya. Semoga bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Asyukru minni khalisun ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.